Perkenalkan, nama saya Sautulus Situmorang. NIM saya 103012400241. Saya dari kelas IE 4812. Nah, jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas sub celo 314. Oke, jadi di sini untuk soal yang pertama itu diberikan fungsi skalar, itu ini fx y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat. Dan titik P itu berada pada 1,2. Oke, di sini kita akan kerjain yang bagian A dulu. Itu kita disuruh menghitung vektor gradien dari fxy dari fungsi f gitu. Oke, berarti ini kita disuruh nyari gradiennya. Nah, pertama-tama kita cari dulu turunan terhadap x dan terhadap y-nya. Di fx x, y. Ini maaf ya karena saya nulisnya di mouse jadi agak lama. Berarti ini y-nya kita anggap konstanta, maka kita turunkan yang x kuadrat aja jadi 2x ya. Kemudian untuk turunan terhadap y-nya, berarti x-nya konstantanya, berarti turunannya min 6y. Oke, selanjutnya kita mencari gradiennya. Berarti ini kita dapat tulis turunan terhadap x-nya yang sejajar dengan sumbu x yang positif ya, ditambah turunan terhadap y-nya yang sejajar juga dengan sumbu y-nya. Berarti ini kita dapat tadi kita dapat ini 2 2x 2xi plus ini tadi kita dapat min 6. Berarti kita tulisnya min aja. Min 6y j. Oke, untuk bagian B, kita disuruh menentukan nilai gradien di titik P. Oke, berarti kita bisa tulis seperti ini. Gradien f P gitu. Berarti ini f 1,2 karena titik P-nya tadi kan 1,2 ya. Berarti ini kita tulis rumus ini ulang. Berarti fx. Nah, x, y-nya kita ganti dengan nilai yang ada di P-nya. Berarti ini fx 1,2. I-nya jangan lupa ditambah fy 1,2 j. Oke, berarti ini tadi kan kita sudah dapat ini hasilnya ini ya. Berarti ini diketahui nilai x-nya 1, y-nya 2. Berarti kita tinggal substitusikan aja ke dalam. Berarti ini 2 kali 1, 2, 2i. Kemudian dikurang y-nya 2, 6 kali 2, 12. Berarti dikurang 12j. Hasilnya ini. Oke, untuk yang bagian C, kita disuruh menghitung turunan berarah dari P dengan vektor U itu adalah vektor yang searah dengan vektor A, di mana vektor A ini nilainya 3,4. Oke, jadi kita diketahui nih
bahwa vektor U satuannya itu sejajar dengan vektor A. Jadi langkah pertama itu kita harus mencari norm dari si A. Berarti kita cari ya norm dari vektor A ini. Berarti 3,4 ya. Berarti akar 3, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti ini 9 tambah 16. Kita dapat akar 25. 25 ini berarti 5 ya. Nah, di sini kita butuh norm 1 gitu, hasilnya 1. Nah, ini kan 5 ini kan tidak sama dengan 1 ya. Nah, di sini eh, langkah selanjutnya itu saya ingin menormalisasi si vektor A1-an ini. Nah, jadi nanti hasil vektor normalisasinya itu kita ubah jadi vektor U1-an gitu. Berarti di sini vektor U, berarti vektor A dibagi dengan norm vektor A gitu. Berarti ini 3,4 dibagi dengan norm A tadi kita dapat 5 ya. Berarti ini kita dapat berarti 3/5 dengan 4/5. Nah, jadi ini itu adalah U1, ini itu U2. Oke, nah soalnya kan disuruh mencari turunan berarah ya. Berarti untuk rumusnya itu seperti biasa aja. Tapi saya pakai dot product gitu. Berarti ini turunan terhadap fx. Di sini kan soalnya kan terhadap p ya, berarti jangan lupa isinya 1,2 untuk titik si p-nya. Kemudian sini saya dot product kan itu U1. Kemudian ditambah ini fx ya. Turunan terhadap y 1,2 saya dot product kan dengan 2. Nah, di sini tadi kan kita sudah dapat nih. Ini hasilnya nih kan. 2i min 12c. Atau, oh salah. Berarti ini 2x min 6y. Nah, di sini x-nya itu 1 ya. 1 kita tinggal substitusikan aja. Berarti x-nya itu 1, y-nya 2. Berarti ini kita kalikan dengan dot produk U1. Ini kita dapat tadi 3/5 ya. Tambah, ini kita dapat min 6. Y-nya itu 2. Dan di sini saya dot produkkan dengan U2 ya. U2-nya 4/5. Berarti ini 2. 2 kali 3, 6. Berarti 6. 6/5. Min 6 kali 2, min 12. Min 12 kali 4, min 48 ya. Min 48/5. Berarti ini kita dapat min 42/5. Jadi untuk hasil turunan berarah
hasilnya ini. Oke, selanjutnya untuk soal yang D, itu pada arah mana turunan berarah dari F di titik P itu bernilai maksimum. Kemudian, berapakah nilai maksimumnya? Oke, jadi eh, untuk rumus turunan berarah, berarti saya dapat tulis turunan yang searah dengan vektor U dari fungsi F. Untuk titiknya saya misalkan aja X0 sama Y0. Oke, berarti ini untuk rumusnya itu berarti norm dari gradien si F-nya. Kemudian dikalikan dengan norm vektor U-nya. Karena kan dia searah dengan U ya. Kemudian di sini saya kalikan dengan cos theta. Nah, jadi eh, untuk ini itu dia akan bernilai maksimum saat saat tetanya ini itu bernilai 0 derajat gitu. Jadi untuk sudut hapit antara dua ini, anggaplah ini sejajar gitu. Ini akan bernilai 0. Kemudian dengan kata lain bahwa cos tetanya ini itu bernilai 1. Dan juga normnya nih itu bernilai 1 juga. Oke, berarti kita dapat ya turunan vektor U dari fungsi X0 Y0 itu sama dengan norm dari gradien F-nya, titiknya X0 Y0. Oke, jadi nilainya ini akan maksimum ya. Nilai ini akan maksimum saat ini tuh berada di P X0 Y0 gitu. Nah, jadi kita dapat nih ya turunan vektor U, vektor UV ya. Nah, di sini kan turunan berarah dari F di titik P. Berarti titiknya saya ubah jadi titik P ya. Berarti 1,2. Nah, ini tuh akan maksimum saat arah si vektor U-nya itu searah dengan gradien dari si fungsinya. Berarti ini akan maksimum saat arah vektor U-nya itu searah gradien dari si F-nya nih. Kita akan sudah dapat ya tadi untuk hasilnya itu 2 dengan min 12. Oke. Nah, jadi di sini saya mau nyari eh, vektor U-nya. Berarti vektor U ini gradien dari
F12 ya, 1,2 ini dibagi dengan norm dari si gradiennya. Berarti ini tadi nilainya itu 2 dengan min 12. Kemudian untuk normnya itu rumusnya tinggal akar dari ini dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat, ini min 12 ya, ditambah min 12 dikuadratkan. Berarti ini kita dapat 2 min 12 bagi dengan, ini berarti 2 kuadrat itu 4, min 12 dikuadratkan itu 144. Berarti ini kita dapat 2 min 12 akar dari 148. Oke. Nah, di sini saya ingin menyederhanakan akar 148 ini sama aja dengan 4 dikalikan akar 4 dikali 37. Akar 4 kan 2, berarti kita dapat 2 min 12. Kita dapat ini 2 akar 37. Nah, di sini saya rasionalkan ini, itu saya dapat 1/37 akar 37, min 6 per akar 3. Per 37 akar 37. Oke, jadi di sini dalam soal kan pada arah mana turunan berarah dari F di titik P. Jadi untuk arahnya itu searah dengan vektor U ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, jadi untuk nilai maksimumnya di sini kan diketahui ya. Kita dapat tadi nilainya nih itu akan maksimum saat arahnya ini sejajar dengan ini. Berarti di sini kita dapat ambil nilai dari gradien si F-nya. Kita dapat tadi itu berapa? Hasil normnya 2 akar 37. Berarti kita dapat untuk nilai maksimumnya itu nilai maksimum dari turunan berarah, turunan vektor U terhadap fungsi di titik P 1,2 itu kita dapat nilai dari norm fungsi 1,2. Nah, kita dapat berapa? 2 akar 37. Jadi, untuk arahnya itu searah dengan vektor U ini, dan untuk nilai maksimumnya itu kita dapat 2 akar 37. Oke, selanjutnya untuk soal 1 yang terakhir, bagian E,
Itu kita disuruh menentukan arah vektor unit V, di mana turunan berarah dari V dan juga fungsi P itu sama dengan 0. Oke. Di sini kan diketahui turunan dari vektor V terhadap fungsi P sama dengan 0 gitu. Berarti untuk yang E itu kita tulis turunan vektor V terhadap fungsi P-nya tadi kan 1,2 ya. Itu sama dengan 0. Berarti selanjutnya fungsi terhadap X ya dari P saya dot produkkan dengan V1. Begitu juga dengan fungsi terhadap Y saya dot produkkan dengan V2. Dan ini harus sama dengan 0. Kita tahu ya, ini hasilnya tadi 2. Berarti kita dapat tulis 2V1. Ini kita tahu hasilnya tadi min 12. Berarti 2V1 min 12 V2. Ini harus sama dengan 0. Kita kan tahu ya dari bagian D sebelumnya itu bahwa norm dari norm dari F itu kita dot produkkan dengan norm dari V vektor V gitu. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Ini kita tahu ya. Ini tuh ortogonal. Dan kita tahu turunan dari vektor V ini terhadap fungsi P itu tegak lurus dengan vektor gradien di P ini gitu. Berarti agar ini hasilnya 0, maka tetanya itu harus 90 derajat. Nah, berarti ini kita dapat tulis 2V1 sama dengan 12V2. Kita sederhanakan bagi 2. Jadi V1 sama dengan 6V2. Oke, di sini kita ingin mencari nilai dari mencari nilai V2. Nah, kita tahu ya, eh, untuk mencari V2 ini maka kita perlu mencari norm dari si vektor V. Berarti tinggal V1-nya dikuadratkan ditambah V2-nya dikuadratkan. V1-nya kita dapat tadi 6V gitu. Nih, dan kita tahu sebelumnya bahwa norm dari vektor V itu harus bernilai 1. Maka ini saya dapat tulis berarti 6V2 dikuadratkan. Kemudian ditambah V2-nya belum kita ketahui. Sama dengan 1. Ini kita dapat 36
V2 ditambah V2 dikuadratkan. Berarti ini kita dapat 36 tambah 1, 37, sama dengan 1. Kemudian ini V-nya saya keluarin, berarti pangkat 2-nya ini hilang. Berarti saya dapat akar 37 dikalikan dengan V2 sama dengan 1. Maka kita dapat V2-nya itu 1 per akar 37. Ini saya sederhanakan, berarti 1 per 37 akar 37. Ya, oke. Nah, kita tahu juga ya bahwa turunan dari vektor V ini terhadap V itu searah dengan vektor V-nya. Dan itu, ini kita tahu tadi, ini ortogonal. Kemudian, kita tahu itu bahwa vektornya ini tegak lurus terhadap vektor gradien di P. Sehingga dapat kita simpulkan arah dari vektor V ini itu nilainya itu dia tidak berubah karena searah dengan garis konturnya gitu. Dan juga di sini saya ingin lanjutkan lagi. Tadi kita sudah dapat V2-nya ini. Berarti V1-nya itu 6 dikalikan dengan V2-nya ini. 1 per 37 akar 37. Maka V1-nya saya dapat 6 per 37 akar 37. Kita sudah dapat nih V1, V2-nya. Berarti dapat kita simpulkan juga ya. Jadi vektor V ini itu dia searah dengan si V1 dan V2. Searah dengan V1 ya berapa? 6 per 37 akar 37, koma V2-nya 1 per 37 akar 37. Nah, jadi vektor V-nya ini itu searah dengan ini. Nah, kita buktikan juga. Tadi kan saya bilang bahwa ini tuh tegak lurus ya. Nah, di sini saya ingin membuktikan bahwa dia ini eh, harus sama dengan 0 agar bisa tegak lurus. Berarti tadi kan kita dapat gradien dari F-nya ya. Kita dapat tadi 2,12. Kemudian kita dapat juga V1, V2-nya 6 per 37 akar 37. Mas 1 per 37 akar 37. Oke, berarti ini kita tinggal kerjain aja. Berarti ini kita dapat 2 dikalikan 6 per 37
akar 37, kemudian dikurangi dengan ini tinggal min 12 kita kalikan dengan V2-nya, maka kita dapat dikurangi dengan 12 per 37 akar 37. Ini kan 2 kali 6 kan 12, maka ini berarti 12 per 37 akar 37 dikurangi 12 per 37 akar 37. Maka ini kita dapat hasilnya 0. Kita sudah membuktikan bahwa ini tegak lurus gitu. Jadi untuk yang E itu arah vektor unit V itu arahnya ini searah dengan ini nilai si V1 dan V2-nya. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2, itu kita diberikan fungsi fxy itu sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah y kuadrat. Baik, yang pertama saya kerjain yang A dulu. Itu kita disuruh menghitung turunan parsial pertama dari si fx dan fy-nya. Berarti kita dapat tulis ya, turunan terhadap x. Berarti di sini kita lihat variabel x-nya aja. Berarti untuk variabel y-nya kita anggap konstanta. Berarti kita hanya menurunkan x pangkat 3 dengan min 3x. Berarti turunan dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat dikurangi turunannya nih berarti 3. Oke, untuk turunan yang y-nya, fy, berarti kita hanya melihat yang y-nya aja. Berarti variabel x-nya ini itu kita anggap konstanta. Berarti turunan dari y kuadrat itu 2y. Jadi jawaban dari A untuk turunan fx dan fy turunan pertamanya itu ini. Oke, untuk selanjutnya itu bagian B. Itu kita disuruh menentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx ya. Oke, untuk menentukan titiknya berarti kita harus simpulkan dulu bahwa fx turunan f terhadap x dan turunan f terhadap y itu harus sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat tulis di mana saat f x y itu sama dengan 0. Maka ini kita bagi 2. Berarti turunan terhadap fungsi fungsi terhadap x-nya ini harus sama dengan 0. Ini berarti kita ketahui tadi hasilnya ini 3x kuadrat min 3 itu harus sama dengan 0. Ini kita ubah, 3-nya kita keluarin, berarti sisa 3 dikalikan x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti ini kita dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kita bisa satunya kita kuadratkan hasilnya tetap sama. Berarti ini kita dapat x plus 1 dengan x min 1. Berarti kita dapat x-nya itu min 1 dengan dan x-nya itu plus 1. Untuk yang y berarti fy x, y itu harus sama dengan 0. Berarti 2y itu sama dengan 0. Berarti y-nya 0. Berarti kita dapat untuk titiknya
Untuk titik stasionernya itu kita dapat di min 1,0 dan 1,0. Jadi untuk hasil bagian B titik stasionernya itu min 1,0 dan 1,0. Oke, soal selanjutnya itu bagian C. Hitung turunan parsial kedua dari fxx, kemudian fyy, dan fxy. Oke, berarti kita mencari turunan dari ini, turunan dari fx, turunan dari fy. Berarti yang pertama fxx, turunan kedua dari x. Berarti di sini kita hanya melihat variabel x-nya aja. Berarti min 3-nya kita anggap konstanta. Berarti turunan 3x kuadrat itu 6x. Kemudian turunan kedua dari y, ini berarti 2 ya. Kemudian turunan dari fxy, kita tahu ya di sini tidak ada variabel y ya. Berarti untuk turunan fxy itu 0. Jadi jawaban yang bagian C ini. Oke, untuk soal yang D, itu kita disuruh menguji titik stasioner yang sudah kita dapat tadi. Apakah itu merupakan minimum lokal, maksimum lokal, ataupun titik plana. Oke, sebelum ke situ, di sini saya ingin mencari determinannya dulu. Berarti determinannya, ini kan kita disuruh eh, menguji titik stasioner ya. Berarti ini saya misalkan itu di titik x0, y0 gitu. Berarti kita dapat fxx, x0, y0, kemudian dikali dengan fyy, x0, y0, kemudian kita kurangi dengan fxy dikuadratkan. Oke, pertama saya ingin menguji titik min 1,0. Berarti kita tinggal substitusikan aja. Berarti ini f xx, ini berarti min 1,0 dikalikan dengan fy, berarti ini min 1,0 dikurangi dengan fxy. Ini juga min 1,0. Ini kita kuadratkan. Berarti kita dapat fxx. Berarti ini kita tinggal masukkan min 1-nya ke sini. Berarti kita dapat min 6 dikalikan dengan fyy. Ini 2 ya. Kalikan 2 dikurangi ini dikurangi 0 ya. Karena ini hasilnya 0 berarti ini otomatis 0. Berarti kita dapat min 12. Oke, kemudian untuk titik yang kedua itu ada di 1,0. Ya tinggal ganti angkanya aja.
berarti ini 1,0 dikalikan dengan F YY 1,0 dan dikurangi dengan FXY 1,0. Berarti ini kita dapat eh satunya 1 kali 6 berarti 6 dikalikan dengan 2 ya, dikurangi 0 berarti ini hasilnya 12. Berarti kita dapat simpulkan ya, untuk di titik min 1,0 dengan determinan dari min 1,0 ini kurang dari 0. Ini berarti dapat kita simpulkan bahwa ini tuh titik plana atau bukan titik ekstrim. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir, untuk titik 1,0 dengan determinan dari 1,0 ini lebih dari 0. Karena 12 itu lebih dari 0, sedangkan min 12 itu kurang dari 0. Berarti ini dapat kita simpulkan bahwa ini tuh minimum lokalnya gitu. Jadi untuk yang D kita dapat untuk titik min 1,0 itu titik plananya, dan untuk 1,0 ini tuh titik minimum lokalnya gitu. Jadi untuk jawaban yang D untuk pengujian titiknya kita dapat seperti ini. Oke, untuk soal bagian terakhir yang bagian E, itu jika ada titik maksimum atau minimum lokalnya, tadi kita sudah dapat bahwa ada titik minimum lokal. Nah, kita disuruh menjelaskan apakah titik tersebut itu merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah, di sini kita bisa bermain menggunakan domain lah ya. Berarti sini kita tulis dulu fungsinya fx, y itu tadi sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Nah, untuk domainnya sendiri itu untuk x dan y-nya itu merupakan elemen dari eh, ruang dua dimensi gitu. Dan juga x dan y-nya nih itu merupakan elemen bilangan real karena mau berapapun itu bisa dihitung gitu. Oke, berarti di sini kita dapat bahwa eh, f fx, y-nya nih itu dia bisa menuju minta hingga saat saat nilai si x ini itu dia menuju minta hingga juga saat x ini itu menuju minta hingga, dan si y kuadrat ini itu kita anggap terhingga lah, terhingga. Yang kedua, untuk fx, y ini itu dia bisa menuju ke plus tak hingga
saat oke, saat, eee, X pangkat 3 min 3X ini itu terhingga dan si Y kuadratnya ini, itu dia menuju plus minus tak hingga. Ya seperti kita tahu ya, bilangan bilangan kuadrat, untuk kuadrat itu mau bilangan positif, negatif, ya hasilnya tetap positif gitu. Karena ini, Y-nya ini itu selalu hasilnya itu selalu pasti lebih dari sama dengan nol mau berapapun, mau negatif, mau positif, hasilnya tetap lebih dari nol atau dengan kata lain positif lah. Nah, kemudian kita dapat ini fungsinya nih, itu dapat berkeliaran bebas. Dapat berkeliaran bebas tergantung nilai dari si X dan Y-nya gitu. Nah, jadi eh di sini saya dapat simpulkan ya. Tadi kita dapat 1,0 ya minimum lokal ya. Berarti kesimpulan. Berarti di sini saya simpulkan untuk titik 1,0 itu dia tuh hanya minimum lokal saja dan bukan termasuk global. Kenapa? Karena ya, karena bisa saja ini elemen dari ruang dua dimensi ya. Nah, ini bisa saja ini elemen dari ruang dua dimensi sehingga eh, sehingga kita simpulkan bahwa sehingga sehingga fxy itu dia kurang dari f dari titik ini 1,0 bisa saja dengan x-nya itu X dan Y itu elemen bilangan real. Jadi kesimpulannya untuk titik minimum lokalnya itu dia hanya sebatas minimum lokal saja, bukan global ataupun eh, bukan global ataupun minimum global ya. Ya, jadi dia itu hanya sebatas minimum lokal. Jadi mungkin cukup sekian saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.